Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kali ini kita akan bertemu dalam em, mata kuliah statika pertemuan ke-14, yaitu akan membahas tentang garis pengaruh bagian yang pertama. Nah, eh, nanti silakan tadarusnya dibaca sendiri. Kemudian yang akan kita pelajari di dalam pertemuan kali ini yaitu tentang pendahuluan, kemudian definisi garis pengaruh dan mungkin penggunaannya, kemudian garis pengaruh pada balok sederhana atau simple beam dan juga balok sederhana dengan overhang. Dan di akhir nanti akan ada soal latihan yang harus adik-adik coba agar berlatih. Nanti harapannya di UJT MK4 adik-adik tidak kesulitan. Baik, kita masuk di pendahuluan. Jadi, kenapa kita perlu mempelajari tentang garis pengaruh? Nah, ini adalah sebuah contoh ya, contoh misalnya ada sebuah idealisasi struktur jembatan yang dilewati oleh sebuah kendaraan. Nah, contohnya adalah truk ya di sini seperti ini. Nah, bagaimana pengaruhnya akibat adanya beban berjalan yang melewati pada struktur jembatan itu? Nah, itu yang nanti akan kita jadikan alasan kenapa kita harus mempelajari terkait dengan garis pengaruh. Nah, apabila suatu konstruksi jembatan dilalui oleh kendaraan, maka pada suatu titik tertentu pada gelagar memanjang akan terdapat gaya-gaya dalam seperti gaya lintang dan momen yang berubah besarnya sesuai dengan letak kendaraan yang melewati. Jadi ketika kendaraan di tumpuan A gitu ya, nanti pengaruhnya dengan B apa, kemudian begitu juga kalau di tengah pengaruhnya dengan A dan B apa dan seterusnya ya. Itu yang nanti akan kita pelajari. Mungkin adik-adik juga sudah mengerjakan di praktikum gitu ya, tapi kita tetap akan memberikan contoh-contoh yang nanti harapannya bisa berguna ketika adik-adik mengikuti ujian akhir. Nah, eh, di sini untuk mengetahui berapa besar dari reaksi tumpuan maksimum, kemudian gaya lintang maksimum, dan momen maksimum yang terjadi pada suatu titik apabila dilalui oleh kendaraan, maka kita memerlukan suatu diagram yang disebut sebagai diagram garis pengaruh. Nah, eh, kita akan mulai pelan-pelan melihat apa itu garis pengaruh. Nah, garis pengaruh itu adalah suatu grafik yang menunjukkan besarnya pengaruh dari suatu satuan beban. Ya, yang harus digarisbawahi adalah suatu satuan beban untuk setiap perubahan kedudukan. Nah, untuk menggambarkan diagram ini digunakan beban bergerak terpusat tunggal dengan nilai beban terpusat itu adalah 1 ton yang diletakkan pada beberapa titik secara bergantian. Nah, jadi nanti contohnya di garis pengaruh ini mungkin lebih simpel ya karena beban yang bekerja itu adalah beban terpusat tunggal sebesar 1 ton. Nah, kemudian di sini ada macam-macam garis pengaruh. Jadi ada garis pengaruh reaksi itu yang terjadi pada tumpuan, kemudian garis pengaruh momen pada suatu penampang, dan juga garis pengaruh gaya lintang pada suatu penampang. Oke, nah sekarang kita akan coba aplikasikan garis pengaruh itu menggunakan contoh balok sederhana atau simple beam. Nah, di sini ini kita akan mulai dari garis pengaruh pada tumpuan. Nah, karena ada di simple beam ya balok sederhana, berarti kita punya simple beam di sini, kemudian ada beban 1 ton, di mana beban 1 ton ini berjalan gitu ya dari A sampai ke B. Nah, di sini ini kita bisa menghitung mulai dari garis pengaruh RA. RA itu reaksi di A dan juga ada RB reaksi di B. Untuk menghitung garis pengaruh di A nanti munculnya atau hasil akhirnya adalah diagram, kita bisa meletakkan P itu yang sebesar 1 ton itu berada di A. Nah, ketika P di A, maka RA ini akan menjadi P ya. RA besarnya adalah plus P atau plus 1 ton. Nah, kemudian
P ini bergeser ya, dari A bergeser ke C gitu ya, kemudian bergeser ke B. Pada saat di C gitu ya, P-nya 1 ton di C, maka sigma momen sama dengan 0. Sigma momen di B sama dengan 0, sehingga kita bisa menghitung RA-nya itu adalah plus P kalikan L min A. L min A ini ya dibagi dengan L total. Nah, berikutnya pada saat P itu sampai di B gitu ya, RA sama dengan 0 ton ya, karena P-nya sudah berganti di B. Nah, ini nanti yang harus Anda gambarkan di dalam diagram. Oke, berikutnya lagi dengan cara yang sama, garis pengaruh di B itu yang 1 ton itu adalah RB. Dia Dede nanti bisa melihat kalau RA ya, garis pengaruh RA, maka yang 1 ton itu adalah RA-nya. Kalau yang garis pengaruh B, maka yang 1 ton adalah RB ya, RB. Ya, jadi ini nanti kita bisa manfaatkan. Oke ya, kita next dulu garis pengaruh RA sama RB. Nah, tadi kalau garis pengaruh RA gitu ya, maka yang 1 ton itu berada di titik A atau di tumpuan A. Kalau garis pengaruh RB gitu ya, maka yang 1 ton ada di sini. Nah, bentuknya pasti akan sama ya untuk soal P sama dengan 1 ton yang bergerak di sana, maka bentuk garis pengaruh reaksi itu RA dan RB itu ya sama, akan selalu seperti ini, akan selalu seperti ini. Nah, nanti kalau ditanya eh, pada garis pengaruh reaksi RA, berapakah eh, garis pengaruh yang terdeteksi pada C? Ya, ini Anda nanti bisa interpolasikan di sini ya, bisa dihitung di sini. Oke, berikutnya lagi garis pengaruh gaya lintang pada titik C. Garis pengaruh gaya lintang. Biasanya gaya lintang ini Anda menghitungnya sebagai SFD, shear force diagram gitu ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Jadi pada saat P sama dengan 1 ton berada di A, RA-nya adalah 1 ton, kemudian gaya lintang di C itu LC itu adalah RA dikurangi P. RA dikurangi P. RA-nya kan sama dengan 1 ton, P-nya kan juga 1 ton, sehingga LC adalah 0. Nah, nanti tinggal digrafikan. Nah, kemudian P-nya 1 ton ini berada di C ya, C. P-nya belum melewati C tapi ya masih di C. Nah, sehingga Anda bisa menghitung menggunakan sigma momen di B sama dengan 0 gitu ya. Sehingga RA-nya adalah P dikalikan L min A dibagi L. Kemudian L di C-nya adalah RA min P. RA-nya kan ini tadi ya, RA kemudian dikurangi P. P itu apa? P kali L dibagi L ya, sehingga hasilnya di gaya lintang di C adalah min A dibagi L ton. Nah, ini nanti tinggal kita grafikan. Oke, jadi tadi yang harus dilihat untuk garis pengaruh gaya lintang itu di A, kemudian di C gitu ya, di C, kemudian saat P sudah melewati C gitu ya, di C tapi setelah dia melewati P. Jadi di sini, di sini. Ini sama seperti ketika kita menghitung SFD itu ya, karena kita bicara gaya lintang, maka SFD sebelum sebelum sampai titik tengahnya kan saat ya, ini ya di tengah ya. Kalau yang sebelum itu yang bawah, nilai yang bawah, yang sesudah itu nilai yang atas. Nah, saat P sudah melewati C, berarti Anda menghitung sigma momen di B sama dengan 0, LA-nya, RA-nya sama dengan P kalikan LA, L min A dibagi L. Ya, seperti ini. Kemudian LC-nya ini sama dengan RA. Kenapa RA? Karena P sudah melewati C. Sehingga LC-nya P dikalikan L min A dibagi L sama dengan plus L min A dibagi L ton. Nah, jadi untuk garis pengaruh gaya lintang ini di tumpuannya 0 ya, di tumpuan kiri maupun kanan 0 yang ditinjau hanya di titik C saja. Nah, bentuknya akan selalu seperti ini ya, bentuknya akan selalu seperti ini.
Oke, berikutnya lagi adalah garis pengaruh momen pada titik C. Nah, ini garis pengaruh momen atau BMD. Nah, yang dilihat di mana? Yang dilihat juga sama. Ini P-nya berada di A, gitu ya. P-nya berada di A sampai C sebelum melewati C, gitu ya. Jadi yang garis miring ini. Kemudian P-nya berada di C sampai B ketika sudah melewati titik C. Kalau garis pengaruh momen karena ini adalah simple beam atau balok sederhana, pasti ditumpuannya selalu 0 ya, ditumpuannya selalu 0. Berarti MC-nya sama dengan 0 ketika P-nya berada di A. Kemudian ketika P-nya 1 ton berada di A sampai C gitu ya, sebelum melewati C, maka RB-nya kan Anda bisa menghitung menggunakan A dibagi L ya. Kemudian MC-nya adalah RB kalikan L min A atau A dibagi L dikalikan L min A. Ini RB. RB didapat dari sini ya, dari sini. Oke, berikutnya lagi P sama dengan 1 ton berada di C sampai B. Ini bisa dihitung menggunakan RA. RA-nya nilainya adalah positif L min A dibagi L dengan MC-nya adalah momen ya. Momen itu RA dikalikan lengannya A. RA-nya ya ini ambil ini taruh di RA. Oke ya, kalikan. Ini tinggal dihitung saja. Nah, eh, kemudian untuk diagram momen itu sudah pasti seperti ini ya, pasti seperti ini. Untuk garis pengaruh momen di C ya, di C. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau digabungkan semuanya untuk simple beam dengan garis pengaruh dengan garis pengaruh yang diakibatkan oleh beban 1 ton berjalan dari A sampai ke B. Nah, bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Untuk RA, untuk RB gitu ya. Kemudian untuk diagram garis pengaruh gaya lintang atau shear force, gaya momen ya, ini bentuknya seperti ini. Semuanya bentuknya sama seperti ini. Oke, jadi untuk contoh penggunaannya di sini ada contoh ya sebuah balok AB, A-nya sendi, B-nya roll seperti ada di gambar ya seperti ini. Memikul beban P sama dengan 2 kilonewton yang bergerak dari A ke B. Kita diminta menentukan diagram garis pengaruh reaksi, daya lintang, dan momen. Ingat tadi yang di teori tadi P-nya itu 1 ton. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bentuknya garis pengaruh reaksi, lintang, dan momen itu sama. Kalau tadi untuk 1 ton seperti ini ya, 1 ton ininya 1, kemudian reaksi di sininya 1. Kalau di sini 2 ton, ya tinggal dikalikan saja ya. Berarti garis pengaruh RA-nya ya di sini akan jadi 2, RB-nya akan jadi 2 seperti itu dengan bentuk yang sama. Jadi diagram garis pengaruhnya gimana? Kalau P sama dengan 2, ya di sininya kan jadi 2. Garis pengaruh PA jadi 2, di sini jadi 2 ya. Kemudian ini tinggi totalnya ini juga 2. Jadi min 1 sampai 1. Untuk diagram momennya seperti ini mau ditaruh di atas atau di bawah sama saja ya. Di atas di bawah yang penting momennya adalah positif. Kalau yang tadi kayak lintang ini negatif, ini positif. Kalau yang reaksi ini positif semua. Nah, mungkin nanti kalau di soal UCP ini bukan 2, bukan 1 ya, bisa aja di sini 4. Berarti gimana ya? Berarti kalau bebannya 4, di sini RA atau VA sama saja ya, juga 4 ya, juga. Oke, jadi itu nanti bisa dipelajari. Oke, ya, berikutnya lagi, kalau balok sederhananya ada overhang. Overhang itu apa? Overhang itu seperti cantilever tetapi menyambung dari simple beam ya, seperti itu. Nah, contoh di sini ini kita punya overhang ya, overhangnya ini dari B ke D ya, seperti ini. Jadi ada simple beam dilanjutkan bentangannya ya. Masih sama, untuk garis pengaruh itu teorinya adalah digerakkan beban sebesar 1 ton dari ujung A sampai ujung D. Gitu. Nah, sama juga, nanti yang dihitung adalah GPRA, GPRB, kemudian GP lintang, dan juga GP momen gitu ya.
Nah, nanti adik-adik bisa baca di sini. Kalau P-nya ini di A, maka RA-nya jelas 1 ton. Tapi kalau soalnya diganti P-nya 5 ton gitu ya, berarti di RA-nya adalah 5 ton. Nah, pada saat berada di C, kita bisa menghitung menggunakan sigma momen di B sama dengan 0. Sehingga RA itu bisa terdeteksi RA sama dengan P dikalikan L min A kali dibagi L-nya seperti ini. Sama ya, sama. Itu juga kalau P itu berada di B gitu ya, RA-nya berarti sama dengan 0. Kalau di D, kita pakai lagi sigma momen di B sama dengan 0, sehingga RA-nya ini terdeteksi min B per L-nya min B per L. Ini tadi untuk diagram garis pengaruh RA. Ya, berarti kalau RA nanti yang maksimal adalah di P atau beban 1 tonnya terdeteksinya di beban 1 tonnya terdeteksinya di A. Kalau garis pengaruh di B, maka nanti yang nilainya akan sama dengan beban berjalannya adalah yang di B. Ya. Jadi ketika beban 1 ton berada di A, RB-nya pasti 0. Kalau bebannya di B, ya ini ya, pasti RB-nya sama dengan 1. Kemudian kalau berada di C, kita bisa menghitung pakai sigma momen di A sama dengan 0, sehingga RA-nya ini kita bisa pakai plus P dikalikan A per L, ya, atau hasilnya menjadi eh, plus A per L karena B-nya kan untuk garis pengaruh adalah 1 ton. Oke, berikutnya lagi. Nah, sekarang berapa garis pengaruh RB yang ada di D? Kita juga bisa pakai sigma momen di A sama dengan 0. Berarti RB-nya negatif ya RB dikalikan lengannya eh, L ditambah dengan P dikalikan L ditambah B ya, L ditambah B. Oke, sama dengan 0 sehingga bisa didapatkan nilai RB-nya plus P dikalikan L plus P dibagi L. Dengan P-nya sama dengan 1 sehingga RB-nya L plus P dibagi L. Nah, tadi kalau ini sudah Anda dapatkan, kemudian bisa digambarkan grafiknya ya, sama seperti garis pengaruh pada simple beam tadi. Nah, untuk bentuk dasarnya, kalau simple beam dengan overhang yang ada di sebelah kanan seperti ini. Kalau ada diperhatikan tadi, untuk bentang A sampai B, ini sama persis ya, seperti garis pengaruh pada simple beam, tetapi pada bagian overhangnya ini dilanjutkan dengan kemiringan yang sama ya, dengan kemiringan yang sama, sehingga Anda bisa mendapatkan diagramnya seperti ini. Oke, ini untuk GPRA dan juga GPRB. Jadi tadi prinsipnya sama ketika kita melihat GPRA, maka yang nilainya sama seperti bebannya adalah di tumpuan A. Kemudian kalau melihat GPRB berarti beban yang berjalan itu nilainya akan sama pada tumpuan B. Nah, kalau di D-nya ini tadi di extend saja dilanjutkan. Untuk tandanya juga masih sama seperti tadi, untuk yang ke atas positif, untuk yang ke bawahnya negatif, untuk garis pengaruh. Nah, berikutnya lagi untuk garis pengaruh gaya lintang, ini di soalnya kita coba lihat lagi tumpuan A-nya sendi, B-nya roll, kemudian C-nya ada di tengah bentang antara A sampai B, kemudian ujung sebelah kanannya untuk overhangnya adalah titik D. Nah, beban P-nya tadi berjalan dari A sampai D, kita melihat dari setiap titik ya untuk garis pengaruh gaya lintang, perhitungannya sama seperti SFD. Anda lihat dulu di A, pada saat 1 ton berada di A, maka RA-nya adalah plus P ya, plus 1 ton. Kemudian gaya lintang di C-nya adalah RA dikurangi P. RA dikurangi P, RA-nya 1 ton, P-nya 1 ton, 1 kurang 1, 0. Oke, kemudian
Sama seperti yang sebelumnya, kita melihat titik C itu bebannya belum melewati C. Jadi kalau untuk gaya lintang dilihat dulu beban belum melewati C pada saat di C dan juga beban setelah melewati titik C. Nah, kita bisa pakai cara yang sama menghitung sigma momen di B sama dengan 0. Berarti kita bisa mendapatkan RA-nya tadi ya, RA-nya plus P dikalikan L min A. L min A itu ini dibagi dengan bentang A sampai B itu adalah M. Oke, kemudian gaya lintang di C masih sama rumusnya dengan yang tadi, RA dikurangi P, tetapi nilai RA-nya kita pakai yang ini. A-nya yang L min A dibagi L dikurangi P. Nah, ini disamakan penyebutnya, sama-sama dibagi L semua, sehingga kita bisa mendapatkan gaya lintang di C, itu min P dikalikan A per L, dengan P-nya sama dengan 1, sehingga nilainya adalah min A per L. Oke, tadi P sebelum melewati C, kemudian pada saat P-nya ini sudah melewati C, Anda juga harus menghitung lagi sigma momen di B sama dengan 0, sehingga dapatkan nilai RA dan juga gaya lintang di C setelah beban itu melewati titik C, untuk menggambarkan diagram garis pengaruh akibat gaya lintang. Nah, setelah itu karena kita punya struktur ini overhang sampai ke titik D, maka kita juga harus melihat beban 1 ton ini ketika sampai ke titik D dengan masih menggunakan cara yang sama. Kita pakai sigma momen di B sama dengan 0, sehingga ada dua gaya yang mengakibatkan momen pada titik B, yaitu RA sama P. RA dengan lengannya sepanjang L dan juga P-nya sepanjang B ya, karena bentang dari tumpuan B ke titik D itu adalah B. Oke, kemudian ini nilai RA-nya. Ya, RA-nya adalah min P kalikan P per L. Karena P-nya adalah 1 ton, maka min P per L. Kemudian untuk gaya lintangnya yang sama dengan RA, yaitu min P per L. Nah, kalau sudah, ini kita bisa melihat diagram garis pengaruhnya seperti ini untuk yang garis pengaruh RA tadi digabungkan ya. RA, kemudian garis pengaruh RB, kemudian di bawahnya ini adalah garis pengaruh gaya lintang. Gaya lintangnya ini sama yang dari bentang A sampai B ini sama persis seperti simple beam, tetapi ini di extend atau dilanjutkan ya dengan kemiringan yang sama. Ujungnya besarnya adalah min B per L. Oke, ini untuk gaya lintang ya, gaya lintang. Nah, berikutnya lagi garis pengaruh momen pada titik C. Kalau adanya overhang ini sebenarnya bentang A sampai B-nya sama ya, bentang A sampai B-nya sama, kemudian di-extend sampai ke D. Tapi kita bisa melihat di sini akibat momen pada titik C, ketika beban 1 ton berada di A, maka momen di C ini 0. Kemudian nanti kita juga bisa melihat momen di C pada saat P itu sudah berjalan menuju ke C, tetapi belum melewati C, kita bisa hitung pakai RB-nya sama dengan plus A per L, sehingga MC-nya RB dikalikan L min A. Karena RB-nya A per R tadi, berarti A per L kalikan L min A. Yang berikutnya lagi, ketika P sudah melewati C, berarti P beban 1 ton itu berada di area bentang C sampai ke B, maka Anda bisa menghitung RA-nya adalah positif L min A dibagi L, kemudian MC-nya RA yang atas ini dikalikan dengan A, ya, kalikan dengan A, sehingga L min A dibagi L dikalikan A.
Itu atau ini hanya di eh, balik saja ya dibalik. Oke, berikutnya lagi sama seperti yang sebelumnya pada saat beban 1 ton berada di C, kita masih pakai patokan sigma MP sama dengan 0 sehingga RA kalikan L ditambah BB sama dengan 0 gitu ya. Tapi RA-nya di sini min B per L sehingga eh, momen di C-nya min A kalikan B dibagi L. Satuannya ton meter. Nah, ketika ini nanti sudah masuk seluruh eh, angka bebannya dan juga panjang bentangnya, nanti adik-adik bisa mendapatkan eh, diagram garis pengaruh untuk struktur simple beam dengan overhang. Ini akan menjadi seperti pada gambar di sini. Kalau kita lihat bentang A sampai B-nya, ini sama persis seperti simple beam gitu ya, ini sama persis. Tetapi yang bagian overhang ini eh, dilanjutkan garisnya dengan kemiringan yang sama ya seperti ini. Nah, tapi hitungannya tadi sudah ada di slide-slide sebelumnya. Nah, nanti tinggal melihat saja di dalam soalnya beban yang berjalan ini berapa ton gitu ya. Kalau di teorinya kan 1 ton, tetapi bisa saja beban yang berjalan itu lebih dari 1 ton, yang tinggal disesuaikan saja. Hitungannya sama tadi seperti ketika kita mengerjakan untuk yang simple beam saja. Oke, jadi untuk teori yang ada, nanti adik-adik bisa mencoba latihan soal yang ada di dalam slide ini. Nanti kita buatkan slot untuk mengumpulkan ya untuk file PDF-nya. Ya, jadi di sini ini overhand, beban berjalannya bukan 1 ton lagi, tetapi 4 ton berjalan dari A sampai ke D. Kemudian panjang bentangnya ya, A sampai B itu adalah 7 meter, kemudian B sampai D 2 meter. Titik C-nya ada di tengah bentang antara A sampai B, jaraknya 3 meter dari A. Ini yang ditanyakan pasti akan bertanya tentang garis pengaruh reaksi perletakan, berarti BPRA dan juga RB, kemudian garis pengaruh gaya lintang dan juga momen pada titik C. Nanti adik-adik bisa mengerjakan dengan panduan slide yang ada di depan tadi. Oke, untuk bagian yang pertama, garis pengaruhnya seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke garis pengaruh akibat beban merata yang berjalan.